Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Novia Fadila Basmala. Saya dari Universitas Trunajaya Madura, Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis semester 5. Tujuan pembuatan video saya kali ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Produksi Agribisnis. Nah, di sini saya akan membahas mengenai salah satu UMKM perikanan, yaitu budidaya ikan lele yang ada di sekitar rumah saya, yaitu di Desa Jambu, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumeneb. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung saja pada pembahasan. Jangan lupa disimak. Ikan lele merupakan salah satu komoditas ikan yang dapat bertahan hidup dengan kadar pH yang rendah dan oksigen yang sedikit. Hal tersebut disebabkan karena ikan lele memiliki organ pernapasan bantuan yang dikenal dengan aberration cell. Kondisi keasaman atau pH serta suhu air kolam dapat mengalami perubahan di waktu-waktu tertentu. Perubahan kualitas keasaman larutan dan suhu pada kolam terjadi karena dipengaruhi oleh dua macam faktor, yaitu yang pertama ada faktor alam, yakni berupa perubahan cuaca yang tidak menentu, dan yang kedua ada faktor sumber daya manusia, yakni pada saat pemberian pakan yang berlebihan akan mempengaruhi terhadap kadar keasaman air dalam kolam. Pembahasan yang pertama akan dibahas mengenai perencanaan usaha budidaya ikan lele di Desa Jambu, Kabupaten Sumeneb. Usaha budidaya ikan lele ini berdiri sejak tahun 2013. Nama pemilik usahanya yakni Ibu Lili dan juga Bapak Ila. Usaha ini merupakan usaha kecil dan lele yang dibudidayakan itu merupakan bibit ikan lele, jadi bukan dari benihnya. Bibit lele ini dibudidayakan hingga ukurannya beranjak dewasa, barulah lele ini dapat dipanen. Jumlah bibit lele yang dibudidayakan pada awal perencanaan usaha ini yaitu sebanyak 2.000 ekor bibit dengan menggunakan pakan berupa pelet dan bahan pakan alternatif berupa ulat, ikan mujair, dan lain-lain. Setelah 1 tahun mendirikan usaha ini, budidaya ikan lele ini mengalami perkembangan yang begitu pesat, yakni jumlah bibit yang dibudidayakan bertambah sebanyak 3.000 ekor. Hal tersebut diakibatkan karena permintaan pasar yang semakin meningkat. Dan untuk alat-alat yang dibutuhkan dalam kegiatan usaha lele ini yaitu ada kolam, bibit ikan lele, air, jaring, ember, timbangan, pakan, dan juga selang air. Kondisi pasar budidaya ikan lele milik Bapak Ila ini bersifat berfluktuatif, yang artinya mengalami naik turun. Jadi permintaan konsumen itu di setiap harinya tidak tetap. Kadang permintaan seketika banyak, kadang permintaan juga seketika menurun. Nah, untuk bisa mengatasi permintaan terhadap ikan lele yang menurun, maka Bapak Ila ini memiliki cara alternatif lain, yakni dengan menjual ikan lele dalam bentuk lalapan atau menjualnya dalam keadaan lele sudah dibumbui. Nah, jadi konsumen itu tidak perlu lagi membersihkan ataupun memasaknya di rumahnya. Jadi usaha ini bersifat lebih taktis. Pada selanjutnya yaitu mengenai kondisi topografi Kabupaten Sumeneb. Kondisi topografi Kabupaten Sumeneb terdiri dari dataran rendah yang membentang di pesisir utara dan selatan dan ketinggian antara 0 sampai 60 meter, dan di bagian tengah berupa perbukitan bergelombang dengan ketinggian 1 sampai 350 meter. Kabupaten Sumeneb ini termasuk dalam kategori daerah beriklim tropis basah dan juga beriklim tropis kering. Selanjutnya yaitu nilai ekonomis dari komoditas yang diusahakan, yaitu yang pertama, pihak pemilik dari usaha budidaya ikan lele ini memperoleh pendapatan tambahan. Yang kedua, sebagai sumber peluang pasar. Jadi dengan banyaknya warung-warung baru dan semakin berkembangnya teknologi membuat pemasaran ikan lele ini semakin meningkat. Banyak konsumen yang suka dan percaya untuk dapat melakukan kegiatan pembelian ikan lele kepada Bapak Ila. Dan yang ketiga, karena hobi dari pemilik usaha. Jadi alasan didirikannya usaha budidaya ikan lele ini selain adanya peluang pasar, ternyata merupakan hobi dari pemilik usaha. Beliau menyukai komoditas perikanan apapun, dan beliau juga menyukai kegiatan mancing. Nah, untuk kendala yang dialami pada saat kegiatan perencanaan ini yaitu berupa cuaca yang tidak kondusif. Jadi cuaca ini merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dari kegiatan budidaya ikan lele. Karena ketika cuaca saat ini mengalami perubahan yang sangat drastis seperti musim kemarau yang berkepanjangan, hal tersebut akan berpengaruh terhadap kesehatan lele. Jadi saat cuaca sangat panas dan itu terjadi secara berkepanjangan akan menyebabkan sirip ikan lele itu memerah dan lama-kelamaan bisa menyebabkan
lele itu mati. Nah, sama juga ketika musim hujan yang berkepanjangan akan berpengaruh terhadap keasaman air kolam itu sendiri. Jadi lele itu merupakan salah satu komunitas ikan yang tidak terlalu suka dengan air yang dengan volume yang banyak dan juga keasaman yang berlebihan. Jadi itu juga akan berpengaruh terhadap ketahanan hidup ikan lele tersebut. Pembahasan selanjutnya itu mengenai pemilihan lokasi produksi usaha budidaya ikan lele. Nah, yang pertama, lokasi yang digunakan dalam usaha budidaya ikan lele ini berupa pekarangan, yakni lokasi yang berdekatan dengan rumah pemilik usaha. Yang kedua itu ketersediaan tenaga kerja. Penggunaan tenaga kerja dalam usaha budidaya ikan lele ini tidak ada. Bapak Ila selaku pemilik usaha mengembangkan dan melakukan usahanya sendiri sambil dibantu oleh istrinya. Jadi tidak ada pengeluaran tambahan untuk bisa membayar gaji karyawan. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai sarana dan prasarana kegiatan budidaya ikan lele. Nah, sarana dan prasarana dari budidaya ikan lele ini semuanya sudah dapat dilakukan dan sudah dipersiapkan dalam kegiatan perencanaan usaha bisnis ini. Nah, mulai dari kolam, pakan, bibit lele, air, dan peralatan lainnya, semuanya sudah tersedia dan tersimpan dengan baik, termasuk di dalamnya alat transportasi yang digunakan, yaitu alat transportasi itu biasanya dilakukan dalam kegiatan pengantaran ikan lele kepada konsumen, atau mungkin dalam kegiatan penjemputan bibit lele itu sendiri. Nah, semuanya itu dilakukan secara mandiri oleh Bapak Ila karena hal tersebut itu bertujuan agar pengeluaran dari usaha ini juga semakin sedikit, tidak banyak. Keempat yaitu kedekatan dengan pasar. Usaha budidaya ikan lele ini jauh dari pemasaran karena kegiatan ini biasanya dijemput langsung oleh konsumen ke lokasi usaha atau terkadang diantarkan oleh pemilik usaha karena sistem usahanya itu selain secara langsung juga melalui online. Jadi pembelinya tidak hanya berfokus pada daerah sekitar usaha itu berada, melainkan dalam lingkup luas. Selanjutnya itu mengenai kedekatan dengan bahan baku. Nah, lokasi budidaya ikan lele ini jauh dari sumber bahan baku. Untuk memperolehnya harus mengendarai sepeda motor dengan estimasi waktu yang cukup lama. Karena memang di daerah Desa Jambu ini tidak ada yang membudidayakan ikan lele. Nah, kebetulan Bapak Ila ini merupakan salah satu pengusaha yang memiliki UMKM di bidang perikanan, yaitu ikan lele. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tujuan utama dari perancangan tata letak usaha budidaya ikan lele. Nah, yang pertama ada desain tata letak. Tata letak yang digunakan dalam usaha budidaya ikan lele ini yaitu office light, berupa pekarangan rumah dengan ukuran kolam sebesar 16 meter kuadrat dan luas lahan yang tersedia yaitu seluas 1 hektar. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai keuntungan dan juga kelemahan dari tata letak budidaya ikan lele. Yang pertama, untuk keuntungannya sendiri yaitu meskipun jumlah pembeli bersifat fluktuatif atau mengalami naik turun, layout tempat budidaya tidak mudah rusak sehingga hal tersebut dapat menekan biaya yang dikeluarkan. Nah, untuk kelemahannya sendiri yaitu jika cuaca terlalu panas akan berpengaruh terhadap daya tahan tubuh lele, sebab pihak pengusaha itu tidak menambahkan atau memberikan atap pada kolam tersebut, sehingga jika cuaca panas itu berkepanjangan akan menyebabkan ikan lele itu mati karena tempatnya yang terlalu panas. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai UMKM budidaya ikan lele yang ada di Desa Jambu, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumeneb. Semoga pembahasan ini tuh menambah wawasan kalian mengenai UMKM yang ada di Indonesia, sehingga kalian tuh termotivasi untuk bisa mendirikan suatu UMKM di rumah kalian masing-masing. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya berterima kasih banyak karena kalian sudah meluangkan waktu untuk bisa menonton video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.